Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, suratan wa salaman ala rasulillah maba'an. Perkenalkan, saya Iqbal dari TP1 semester 3. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pertanyaan pertama itu, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni tarikh, yang berarti kedatangan atau peristiwa. Secara umum atau terminologinya di sini teman-teman, dapat kita sebut bahwa sejarah itu mengacu pada kajian tentang peristiwa-peristiwa masa lalu serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan budaya. Ada beberapa pernyataan sejarah menurut para ahli. Salah satu di antaranya adalah Muhammad Hatta. Beliau menyebutkan bahwa sejarah itu adalah pengalaman yang terorganisir dan terakomodasi menjadi pengetahuan yang sistematis. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Mengenai kondisi sosial pada saat itu teman-teman, bangsa Arab khususnya kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Seseorang bisa mengawini wanita beberapa pun dia suka dan dapat menceraikan kapanpun dia mau. Ibu tiri kadang-kadang dikawini anak tirinya, saudara laki-laki kadang-kadang mengawini saudara perempuannya. Bila seorang ayah tahu bahwa anaknya lahir seorang wanita, mereka marah dan mengubur anaknya hidup-hidup. Penganiayaan, ketimpangan sosial, pelacuran, dan pembunuhan merupakan pemandangan yang biasa dalam kehidupan sosial mereka. Sedangkan kondisi politik pada saat itu, wilayah Arab terpecah menjadi banyak suku dan kelompok yang paling bersaing. Tidak ada kekuasaan pusat yang kuat dan masing-masing suku terlibat dalam konflik dan peperangan untuk mendapatkan kekuasaan. Beberapa wilayah Arab, khususnya Mekkah dan Yaman pada saat itu, terlibat dalam perdagangan internasional dan seringkali berada di bawah pengaruh kekuasaan politik luar seperti Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai Umar pada saat itu ketika menjadi seorang khalifah. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam berhasil melakukan perluasan wilayah yang begitu luas, mencakup wilayah Irak, Persia, Suriah, dan Mesir. Ini menjadikan kekhalifahan Islam sebagai salah satu kekuatan besar pada saat itu. Umar membentuk sistem administrasi yang lebih baik dengan membagi wilayah menjadi provinsi dan menunjuk setiap gubernur. Ini memungkinkan agar pengelolaan di setiap wilayah itu lebih efisien. Selanjutnya, Umar dikenal sebagai khalifah yang sangat mementingkan keadilan. Ia menyusun berbagai hukum dan mendasari hukum Islam dan melindungi hak-hak individu. Dan di masa Khalifah Umar juga banyak infrastruktur publik seperti jalan, masjid, rumah sakit, dan pasar yang dibangun pada saat itu yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, Umar mendorong pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan tidak hanya terfokus dalam bidang agama tok saja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Pertanyaan keempat, jelaskan latar belakang terjadinya perang Siffin. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan,
terjadi ketegangan antara kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, yang saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur Suriah dan merupakan sepupu Utsman. Muawiyah menuntut pembalasan atas kematian Utsman, yakni sepupunya, yang menjadi salah satu penyebab utama konflik antara kedua pihak tersebut. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali serta perbedaan pendapat mengenai pemilihan dan legitimasi khalifah menambah kompleksitas situasi pada saat itu, sehingga berujung pada pecahnya perang di Siffin pada tahun 697 Masehi antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Pertempuran berlangsung selama beberapa minggu dengan hasil yang tidak jelas, berakhir pada negosiasi dan mediasi. Proses mediasi yang dikenal sebagai arbitrase atau tahkim di sini diperkenalkan untuk menyelesaikan konflik, meskipun masalah mendasar tidak terselesaikan, mengarah pada ketegangan jangka panjang di dalam umat Islam. Nah, sebagai kesimpulannya di sini teman-teman, perang Siffin mencerminkan konflik politik yang di dalam kalangan umat Islam pasca kematian Utsman dan menjadi tonggak penting dalam sejarah yang berdampak pada pembentukan aliran-aliran dan sekte-sekte di dalam Islam. Pertanyaan terakhir dari soal yang diberikan, jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah yang ada di Damaskus dan dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad. Dinasti Umayyah cenderung mengedepankan sistem monarki dengan peningkatan kekuasaan keluarga, sedangkan Abbasiyah lebih terbuka dengan prinsip keadilan sosial dan mempromosikan semua kelompok termasuk kalangan non-Arab sekalipun. Dinasti Umayyah lebih fokus pada kepentingan bangsa Arab pada saat itu, sedangkan Abbasiyah mengedepankan berbagai suku dan etnis dalam pemerintahannya. Di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, kekuasaan lebih terpusat yang ada di Damaskus, sementara Abbasiyah berhasil mendirikan sistem pemerintahan yang begitu luas dan lebih memberikan kekuasaan kepada masing-masing pemerintah daerah. Dengan pengaruh yang meluas hingga ke Baghdad yang menjadi pusat kebudayaan dan pengajaran, ini menjadikan dinasti Abbasiyah mampu berkembang dan berhasil pada masa itu. Mungkin itu jawaban dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih telah menonton video kami, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.